Tuhan Yesus, hati kami berlimpah-limpah dengan rasa syukur pagi ini Tuhan. Sebab kami sadar, kalau kami bisa ada di tempat ini sebagaimana adanya Tuhan, kami sadar kami masih hidup. Kami tahu kami masih hidup sampai dengan detik ini. Itu bukanlah karena kekuatan kami. Itu bukan karena apa yang kami miliki. Hidup kami bukan karena pencapaian-pencapaian yang kami kerjakan selama ini. Kami sadar Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, tidak ada yang bisa kami kerjakan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kami bisa hidup. Tuhan cukupkan segala yang kami butuhkan. Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan. Tidak pernah berkekurangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Shalom, apa kabar? Berapa banyak udah tahu kalau kebaikan Tuhan itu nggak ada habis-habisnya? Boleh lambaikan tangan. Berapa banyak yang udah ingat lagi kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar. Karena kita harus belajar kalau mau diberkati. Kita nggak bisa diberkati Tuhan kalau kita nggak punya pengetahuan. Kita nggak bisa diberkati Tuhan, kita nggak bisa mengalami mujizat Tuhan kalau kita nggak tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi dari Roma pasal 5 ayat yang ke-10 sampai 11 ini bercerita tentang rekonsiliasi adalah anugerah Allah. Saya berdoa supaya kita bisa memahami ini. Next slide.
Oh, tapi sebelum itu, mundur dulu slide. Saya buat di situ, hidup manusia adalah rekonsiliasi dari Allah. Ya. Jadi kalau kita hidup sekarang itu karena Allah memberikan rekonsiliasi buat kita. Jadi kita akan pelajari lagi. Nah, kita baca di dalam Roma 5 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Boleh katakan amin? Sebagian mungkin sedang merasa tidak bermegah saat ini. Saya nggak tahu kenapa. Tapi yang saya tahu pasti nggak ada hidup manusia mulus-mulus saja. Kita pasti tidak merasakan bermegah saat ini karena yang kita pikirkan adalah persoalan kita. Seseorang nggak akan bisa bermegah kalau yang dia pikirkan adalah penyakitnya. Seseorang tidak akan bisa bermegah kalau yang dia pikirkan adalah masa depan yang begitu apa Pak? Begitu nggak tahu ya apa nanti yang terjadi di masa depan ya. Kita pasti nggak bisa bermegah, kita nggak bisa damai sejahtera dalam hidup ini kalau apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang negatif. Kalaupun yang kita pikirkan itu adalah yang positif, tapi kadang-kala lebih banyak ragunya, bimbang. Masa iya sih? Gitu ya. Apa bisa? Apa mungkin? Gak apa-apa. Saya mau katakan begini. Kalau secara manusia wajar, terlalu banyak hal yang mustahil. Wajar. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita hidup, coba pikir lagi, sebenarnya siapa sih yang membuat kita hidup? Sebenarnya kok bisa sih kita hidup ya? Sampai kita harus bertanya, apa maksud dan tujuan? Kalau Tuhan kemudian menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan Tuhan? Kenapa Tuhan mau ciptakan kita? Semua kita tahu tanggal lahir masing-masing. Bahkan sebagai orang tua kita tahu tanggal lahir anak kita. Tapi saya mau tanya di sini, kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa menentukan tanggal lahir? Sebagian mungkin akan menjawab dokter. Gak bisa Pak. Kami cuma bisa mengukur aja. Kita USG, kita dengar denyut jantungnya, lalu kita buka data statistik. Oh ya, ini jantungnya udah mulai bagus nih, ya ginjalnya bagus nih. Jadi kira-kira bisa ya lahirnya tanggal sekian. Itu pun ditanya juga itu, kapan terakhir hari menstruasinya gitu. Dengan kata lain, saya percaya saat ini juga, pikirkanlah, yang mau kita hidup di dunia ini adalah Tuhan sendiri. Sebelum kita sadar, sebelum kita bisa berpikir, sebelum kita punya perasaan, Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan kita. Yang mengerti bisa tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yang masih bingung-bingung gak apa-apa, dengerin aja terus. Roma 5 ayat 11 itu. Jadi kalau kita hidup sebenarnya karena sudah diperdamaikan, kita itu sebenarnya nggak layak. Kenapa nggak layak? Coba lihat Adam, udah enak-enak dikasih hidup, semuanya udah disediakan sama Tuhan. Tuhan cuma bilang, kamu nikmati semua, kuasai aja semua. Cuma satu aja, yang di tengah jangan. Bayangkanlah, andai kata Adam kemudian melakukan semua, menikmati bukan melakukan pun, apa sih kita? Kita bisa apa sih rupanya? Saya percaya kita paham, kita nggak bisa buat apapun.
Kita nggak bisa buat apapun kalau bukan karena Tuhan. Tapi itu pun Adam hanya tinggal nikmati, hanya tinggal lihat-lihat, tinggal petik sana, petik sini, cuma disuruh kasih nama, ya. Aduh, yang didengerin juga dari setan. Iblis yang didengar. Bukan dia nggak dengar, dia dengar. Apa kata Tuhan? Dia dengar. Bayangkanlah betapa seharusnya sakit hati Tuhan sama Adam dan Hawa. Sakit hati. Saya berdoa hari ini ya, supaya kita jangan jadi orang yang buat Tuhan sakit hati lah. Gampang aja itu caranya, Bu. Caranya hanya kita nikmati aja gitu. Nanti pasti ada yang nanya tuh, loh jadi saya kayak mana ini? Saya sedih terus. Nah tuh, saya mau bilang kan. Tapi kalau kondisi hati belum bisa terima, nggak apa-apa. Orang yang bersedih hatinya sama dengan membuat Tuhan sakit hati. Karena kalau dipikir-pikir ya, apa kita layak ya sakit hati atau enggak ya? Kalau saya berpikir, kita nggak layak sakit hati. Sebab apa? Tuhan sediakan semuanya. Dan saya nggak bisa buat apapun dalam hidup ini. Coba angkat tangan. Oh, nggak bisa angkat tangan. Ulang. Tenang aja Pak. Kita senang-senang di sini. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Siapa tahu udah nanya kan, kok nggak sembuh-sembuh sakitku? Jawabnya sederhana, karena kita belum pernah gembira. Kalaupun gembira sebentar gembiranya. Kalaupun gembira kita cuma pura-pura gembira. Sekali lagi, coba katakan. Berapa banyak yang tahu kenapa kita bisa, silakan turun tangan. Berapa banyak yang tahu kenapa kita bisa angkat tangan? Kalau jawaban dalam pikiran kita saat ini juga hanya karena Tuhan, udah pasti lagi gembira sekarang. Tapi kalau gini, karena ada tangan. Tapi kalau gini, karena disuruh. Ya memang gitu. Mikir, kok bisa ada tangan? Dunia kedokteran sampai sekarang belum bisa menciptakan satu sel aja, nggak bisa, Bu. Satu sel aja. Di tubuh manusia itu ada triliun sel, triliun. Saya percaya disuruh hitung kita nggak ada yang mau. Paling kami lah dokter, makanya capek sekolah kedokteran, suruh hitungin sel. Iya Bu, kita lihat pakai mikroskop, kita hitungin gitu ya, tiap sel 1, 2 gitu ya. Enggak Bu, nggak dihitung pakai itu. Hitungnya pakai statistik. Dia ukur perbesaran berapa, dilihat kira-kira berapa jumlahnya, dikalikan. Bisa kita bayangkan gitu ya. Apa yang mau saya bilang gitu? Apa yang bisa kubanggakan? Apa yang bisa saya banggakan dalam hidup ini? Kalau ternyata satu sel pun saya nggak bisa ciptakan. Bahkan saya tulis di situ, Tuhan memelihara hidup kita. Kita bisa buat apa supaya sel-selnya tetap hidup? Sementara kita pun mungkin sebagian nggak tahu apa itu sel. Saya tahu sel itu, tapi saya percaya dan saya mengerti nggak bisa, nggak bisa buat apa-apa, karena supaya sel itu hidup harus ada oksigen. Karena kalau oksigen itu berhenti masuk ke dalam sel, matilah sel itu. Perlu berapa lama? Rata-rata 60 detik sampai 180 detik. Sel yang
yang paling membutuhkan oksigen itu paling utama adalah otak. Lalu sel otot jantung. Itu kalau dia nggak dapat oksigen 3 menit aja, itu mati dia. Kalau mati dia, mati kita. Jadi dia tahu jawabannya kenapa masih hidup ya. Berarti Tuhan terus mensuplai oksigenmu. Tepuk tangan yang meriah. Ya, coba tarik nafas kan. Yang rasa enak coba tadi. Angkat tangan yang rasa enak. Iya. Makanya Pak, kita seringnya lupa sebenarnya bernapas Pak. Maka kita nggak bisa rasa senang dalam hidup ini. Pada waktu kita tarik nafas, maka secara sadar otak kita bekerja. Wow, ada nafas. Kok Tuhan kasih? Kenapa Tuhan mau kasih nafas buat kita? Sementara manusia nggak bisa buat nafas. Kalau tadinya kita bisa buat nafas, itu oke lah. Gua mau sombong bisa. Siapa lu? Gua kok yang ciptain nafasku. Bahkan hari-hari ini kita melihat banyak malapetaka, ya. Ada bencana alam, ada kecelakaan, pesawat jatuh, helikopter jatuh. Saya kalau lihat itu ya, merasa apa? Tuhan kau luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan saya nggak bisa selamat sampai hari ini. Mungkin sebagian akan bertanya, kenapa orang itu mati? Nanti ku jawab. Karena secara medis pun Tuhan gak pernah buat mati. Yang membuat kematian itu adalah manusia itu sendiri. Dosa. Upah daripada dosa adalah maut. Maka kalau kita nanti paham, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Sederhana Bu. Supaya ada penghuni sorga. Kalau saat ini kita masih di dunia, kenapa? Karena masih banyak tempat di sorga. Masih banyak. Benar nggak? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kenapa nggak Tuhan langsung ciptakan aja semua? Dia udah ciptakan malaikat. Dan Tuhan nggak puas dengan itu. Dia ciptakan manusia. Manusia mana? Yang punya kehendak bebas. Lu mau pilih, mau percaya atau enggak, terserah aja. Pokoknya kalau mau percaya, kau masih seteru sama aku, itu dikatakan di sini. Ketika masih seteru, kita semua lahir sebagai seteru Allah. Kenapa? Berapa banyak kita yang ingat kalau kita hidup karena Tuhan? Jangan-jangan hari ini. Tapi kalau hari ini kita tahu bahwa kita hidup ternyata hanya karena Tuhan, gak ada yang lain sumber hidup kita. Wajar, hari ini juga engkau menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Wajar, hari ini kau akan berserah Tuhan. Terserah Tuhan aja. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Kalau hari ini kita belum sadar bahwa sumber hidup kita satu-satunya hanya Tuhan, pasti kita akan berkata, aku mau ini, aku mau itulah, aku mau inilah, aku mau itulah. Maunya dia kayak gitulah sama aku, maunya dia nggak jahat sama aku, maunya kayak gini lah, maunya kayak gini, maunya kayak gitu. Kenapa hidupmu kayak gini? Kenapa kayak gitu? Kenapa? Saya mau katakan, segala keluhan yang kita ungkapkan itu, saya percaya Tuhan udah mengampuninya kok. Buktinya kita masih hidup. So kalau Tuhan nggak ampuni kita, mati kita. Karena seharusnya upah dosa itu adalah maut. Seharusnya upah dosa itu adalah death, kematian. Tapi kita masih hidup, padahal kita udah ngeluh terus. Kenapa kita ngeluh? Karena kita nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ya kan, hari ini saya kasih tahu. Saya berdoa hari ini adalah hari terakhir di mana kita nggak tahu bahwa kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena rekonsiliasi ini, kita nggak bisa hidup sampai dengan sekarang. Nggak bisa.
Bilang kiri kanannya, kamu hidup karena rekonsiliasi dari Allah. Jangan apa kali bilang. Kita kan bisanya apa kali gitu ya. Suka-suka kita gitu ya. Ya bisa kita suka-suka kalau kita belum tahu. Sekarang aku tanya nih, siapa yang belum tahu angkat tangan? Oh, tahu semua. Yang udah tahu berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Saya mau bilang gini, Bu, kalau ibu kesal sama suami, ibu mengesalkan hati Tuhan sebenarnya. Karena udah tahu. Pada waktu suami itu mengecewakan kita, kita harus tahu dulu kenapa suami bisa hidup. Apa suami hidup karena dia? Siapa yang udah tahu kalau suami bisa hidup hanya karena rekonsiliasi Allah? Siapa yang nggak tahu? Angkat tangan. Oh, pura-pura nggak tahu gitu ya? Nggak apa-apa, sama itu. Pada waktu kita menyadari bahwa hidup kita ini ada karena rekonsiliasi daripada Allah, maka semua orang yang hidup di sekeliling kita, yang bertemu dengan kita, yang bicara dengan kita, yang berinteraksi dengan kita adalah juga karena rekonsiliasi daripada Allah. Mau apapun yang dia perbuat sama kita, mau dia fitnah kita, mau dia hina kita, mau dia merugikan kita, kalau kemudian kita benci dengan dia, maka dengan sadar, karena sudah tahu, kita benci sama Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan kemudian berkata, aku melihat hatimu. Tuhan melihat perasaanmu. Kalau kau bawa hati yang penuh dengan rasa duka, rasa sedih tiap detik, sama tanya dulu apa layak. Sementara dari tadi penjelasannya udah tahu bahwa hidup kita every second, setiap detik dalam hidup ini hanyalah pemberian, yaitu rekonsiliasi daripada Allah kepada manusia. Hari ini kalau kita udah tahu, nggak usah disuruh memaafkan, nggak usah. Ngapain disuruh memaafkan? Bilang sama yang nyuruh maafkan itu, kau nggak tahu apa yang kau rasakan, bilang. Kalau ada orang nyuruh kita memaafkan, bilang sama dia, kau tahu apa? Saya mau bilang sekarang sama kita, saya sudah beritahuin tanggal berapa? 13 April jam 9.25. Jemaat GBI Pelita Nusantara udah tahu kalau hidup manusia hanya karena rekonsiliasi dari Allah. Kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Kita buat pilihan masing-masing. Asal tahu bagaimana mungkin Tuhan akan memberkati kita kalau Tuhan udah berikan hidup sama kita, tapi kita merasa sedih. Next slide. Rekonsiliasi itu sebenarnya artinya adalah penghapusan surat hutang tanpa perhitungan. Maka waktu kita masih seteru katanya. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni, jadi kita dihidupkan setelah. Kita hidup karena sudah diampuni. Gak akan mungkin minta ampun kita, gak mungkin. Siapa yang bisa minta ampun? Aku tanya. Tanggal lahir aja yang menentukan Tuhan, bukan kita. Kita lahir entah kayak mana tiba-tiba udah besar aja gitu ya. Ada yang ingat hidup waktu udah SD, ada. Ada yang ingat hidupnya waktu umur 3 tahun di sini. Berarti kita kan nggak ingat kalau kita kapan hidup.
sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Dihapuskannya surat hutang. Karena kita orang yang nggak tahu berterima kasih. Karena kita nggak tahu siapa sumber kehidupan kita. Nggak apa-apa. Hari ini udah tahu. Yang udah tahu nggak tahu. Oh, masih banyak juga belum tahu. Nggak apa-apa. Asal nggak pura-pura nggak tahu. Saya khawatir Bang. Kita pura-pura nggak tahu. Kalau saya wajar lah nggak tahu apa hati kita. Tapi ingat ini, saya beritahu, Tuhan itu melihat hati. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang seharusnya mendakwa dan mengancam kita harusnya didakwa dan diancam. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Utaki nuasae sasude. Hutangku sudah selesai semuanya. Karena apa? Karena salib. Itu rekonsiliasi. Maka hidupku sebenarnya sekarang adalah saya sudah tidak ada hutang. Tapi belum bayar hutangku, percaya aja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengerjakan perkara yang ajaib luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Masa sedih kali kalau banyak hutang. Biasa itu hutang itu. Biasa itu. Tapi akan biasa kita bingung membayarnya kalau kita lupa. Bagi Tuhan, iya, itu. Berarti biasa kita sedih, stres. Nanti aku kasih tahu sebentar. Karena stresnya kita sakit. Tapi udah dikasih tahu pun banyak yang nggak mau tahu itu. Percayalah. Nanti sibuk dia. Obatnya apa dok? Udah capek kau belajar 12 tahun itu 2 hari aku baca bilang. Gak ada obatnya. Mana mungkin? Ya udah belajar sendiri sana di kedokteran bilang. Sibuklah dia baca Google ya kan. Akibat membaca Google, yang dia masukkan ke dalam otaknya adalah penyakit dan penyakit. Ketika penyakit yang masuk ke otak kita, sakit aja. Lalu dia dengar apa kata orang, oh ini bagus nih, vitamin. Aku bilang apa Tuhan nggak menciptakan vitamin? Rupanya apa Tuhan nggak tahu apa yang kita butuhkan? Kalau manusia hidup karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Siapa yang ingat manusia diciptakan Tuhan hari keberapa? Nah, hari ke-6. Siapa yang selalu ingat bahwa hari ke-6 manusia diciptakan artinya sudah disediakan Tuhan. Ada yang bilang nanti itu, tapi kan kita harus kerja, ya kan? Kutanya, siapa yang nggak bisa kerja? Ada yang nggak bisa kerja kita? Kalau kita bisa kerja pun itu hanya karena Tuhan. Karena kalau kita nggak bisa kerja, Tuhan Yesus bilang apa? Udah, tiap pagi kau pandang aja burung di udara ya. Gak bisa kerja itu. Diberi makan oleh Bapakmu di surga. Amin. Bayangkan betapa otak manusia ini. Semoga karena belum tahu aja. Aku khawatir juga. Umur kita udah berapa? Sekian tahun kita jalani hidup. Tapi kita baru ini tahu gitu. Kenapa kita bisa hidup? Yes. Tragic. Betapa tragisnya seorang manusia yang sudah hidup bertahun-tahun tapi dia nggak tahu kenapa dia bisa hidup. Kadang-kadang dia pikir dia hidup karena dia. Aku kan udah kerja keras, aku kan begini. Oh, matu solon, matu satu bilang sadari aja nih.
Satu molekul oksigen pun nggak bisa kau ciptakan. Terus mau sombong gitu. Mana ada kesombong? Ya sombonglah kalau nggak mengakui bahwa kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena rekonsiliasi Allah, kita nggak mungkin hidup. Tapi Tuhan baik buat kita, tepuk tangan yang melihat buat Tuhan. Katakan haleluya. Masih ada juga tak semua bilang haleluya. Ingat. Kita bisa bilang haleluya karena Tuhan. Bukan karena aku mau, aku pun mau. Nggak penting sama Tuhan itu sama kita. Karena Tuhan lah bisa bilang haleluya. Atau memang nggak bisa suara kuat gitu? Hati-hati, nanti nggak bisa bersuara. Next slide. Inilah dia rekonsiliasi itu. Berapa kali kita kemudian bisa mengingat ini? Kalau bukan karena salib Yesus, mana mungkin aku hidup? Seharusnya akulah yang menanggung ini. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal, inilah ini. Kita mengira dia kena tulah. Kita pikir Tuhan Yesus ditulahi. Dia tidak berdosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumpukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh binor-binornya manusia gak bisa sembuh kalau bukan karena binor Yesus. Boleh pakai aja uang Bapak semua yang banyak itu, pergi berobat sana ke Penang, ke Singapura, ke Amerika, pakai aja. Satu aja saya mau bilang, jangan andalkan uangmu, andalkan Tuhan. Bilur darah Yesus juga menyembuhkan. Gak ada yang lain. Siapa tahu di sini, aku pun pengen juga lah berobat ke Penang sana, ke Amerika sana. Kalau ada uang Bapak pergi, tapi jangan berobat, jalan-jalan. Rugi kali berobat ke sana. Kalau kita udah tahu sekarang bahwa darah Yesus yang menyembuhkan. Amin. Bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oke, next slide. Saya tutup di sini berapa menit lagi. Jadi apakah manusia mengetahui tujuan hidupnya? Udah tahu belum? Yang udah tahu angkat tangan lah. Oke. Apakah Anda mengetahui harga hidupmu? Angkat tangan kalau tahu. Apakah engkau mengetahui arti hidupmu? Angkat tangan. Kalau bertanya, apakah kamu merasa kosong hidup ini? Jangan angkat tangan. Sampai yang mendengar nanti. Apa? Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi saya spesialis penyakit dalam, sebagian mungkin udah tahu. Dan ini yang saya temukan, bahwa obat memang nggak bisa menyembuhkan kita. Kenapa? Karena saya tahu cara kerja obat. Akar daripada semua penyakit ini sebenarnya ada di otak. Next slide. Ini. Gak usah terangkan, nanti capek kita mendengarnya. Tapi yang membuat organ-organ tubuh kita bekerja itu adalah yang merah ini. Sementara yang merah ini sebenarnya secara fungsinya adalah perasaan. Jadi manusia bisa punya perasaan karena ada yang merah ini. Ya. Mau setuju bagus, mau nggak setuju nggak apa-apa. Ya. Yang langsung setuju pulang dari sini sembuh. Ya. Yang nggak setuju hubungi aku. Karena kita paham juga, kita bisa cepat setuju memang, tapi ada orang-orang di luar sana. Aduh, payah kali Pak, mau setuju Pak, udah diajari pun. Tak ada yang menarik dari otaknya, nggak tahu lah.
Tapi aku pikir semua otak manusia sama. Di sini ada memori, ingatan. Ya, ada ingatan di situ. Maka apa yang kita ingat akan menentukan perasaan. Maka kalau kita ingat hal yang buruk, perasaan kita pasti stres. Kalau stres, perasaan kita pasti sakit. Jangan tanya kenapa lagi, itu gambarnya yang bilang, apalagi sendiri. Lalu ini kita bisa berpikir karena ada otak ini. Bisa membayangkan, imagine. Bisa membayangkan? Bisa bayangkan sekarang pemandangan yang indah? Wis, apa rasanya? Enak. Bisa bayangkan salib Yesus? Bisa bayangkan kalau di salib itu digantungkan surat utang dan dipakukan dan dihapuskan? Jangan saja. Bayangkan dulu lah, kan kasih tahu bahwa di salib Yesus surat hutang itu semua sudah dipakukan dan dihapuskannya oleh darah Yesus, sehingga oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita diberkati, tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang membuat kesal kita, biasa aja. Gak usah marah. Kalau marah kan nggak tahu kita. Kalau nggak tahu kita belajar. Mau di mana belajar? Setiap minggu ke gereja ada doa. Itu kan belajar. Supaya apa? Supaya masuk ke otak. Karena yang menentukan hidup ini adalah otak. Kenapa harus otak di atas? Bayangkan. Nah, kenapa nggak di bawah aja? Kenapa di sini? Karena otak memang diciptakan Tuhan untuk mengendalikan seluruh tubuh kita. Otak itu dibuat Tuhan supaya kita bisa hidup. Kalau nggak ada otak, mati kita. Nggak usah sakit jantung ini lagi. Next slide, ini ya. Lihat, ini paling krusial. Jadi otak itu yang membuat kita tetap bernapas, walau kita nggak pernah ingat. Kenapa? Karena otak perlu oksigen. Oksigen itu hanya bisa ditangkap oleh paru-paru kita. Sehingga secara tidak sadar, otak akan terus memerintahkan supaya kita bernapas. Lalu otak ini juga memerintahkan jantung supaya kerja terus, Pak. Untuk apa? Karena sekalipun oksigen bisa kita hirup dari paru-paru, mohon maaf, nggak bisa masuk sendiri ke otak. Oksigen itu harus dipompa oleh jantung melalui darah tadi. Maka darah akan dipompa ke otak. Setuju ya? Siapa yang menentukan hidup kita? Siapa yang ciptakan otak? Iya, otak diciptakan Tuhan supaya hidup. Dan jago jawabannya tadi. Siapa yang menentukan hidup kita? Tuhan. Kupikir tadi mau dibilang ya otak. Bagus. Gak capek kerjaku, ya kan? Saya dosen juga, jadi saya mengajar mahasiswa kedokteran kan. Ya gitu lah ngajarnya. Jadi siapa yang ciptakan otak ini? Gini mukanya. Dalam hati mungkin ditanya, kenapa itu ditahan? Nah, maka ketika hormon stres terlalu tinggi, itu akan membuat jantung kita berdetak terlalu kencang. Kalau jantung berdetak terlalu kencang, di atas 160, di atas 170 dalam 1 menit, itu darahnya nggak dipompa lagi, udah mulai berhenti darahnya, nggak masuk otak. Sel yang mengendalikan jantung ini yang ada di sini, ini butuh oksigen tiap detik. Sel yang membuat kita tetap bernapas di otak ini, itu butuh oksigen, Pak. Maka bisa bayangkan, kalau berhenti darah, berhentilah oksigennya. Kalau berhenti oksigennya, matilah. Gak ada sakit jantung dia. Gak ada sakit jantung, kan jantungnya normal tadi. Jadi dia mati bukan karena sakit jantung, bukan karena sakit paru-paru. Dia mati karena stresnya. Boleh tampilkan ayatnya, Lukas 21 ayat 26, saya teringat.
Lukas 21, tampilkan langsung aja. Lukas 21 ayat 26. Ini yang kita jumpai hari-hari ini. Dan saya mau katakan, ini pekerjaan iblis. Sejak COVID, itu banyak orang ketakutan. Ya, sejak COVID banyak orang itu depresi. Baca sama-sama, 2 ya. Orang mati ketakutan. Yes. Paham ya? Ya? Jadi kita akan mati ketakutan, mati kecemasan karena betul memang banyak kali terjadi hal-hal buruk dalam dunia ini. Betul memang banyak kali orang jahat dalam hidup ini. Betul. Balikkan ke gambar otak tadi. Pada waktu yang gambar otak besar sebelumnya, pada waktu yang kita ingat adalah kejadian-kejadian buruk, perasaan kita pasti akan stres. Kita buka TikTok, kita lihat pesawat jatuh. Jatuh kemarin kali. Tengok pesawat, aduh aku gak mau pesawat ini. Lihat berita ada yang mati. Berkali lah dia mati. Aku bilang mati ya biasa lah. Mau gak mati? Siapa mau gak mati? Gak percaya diri gitu. Aku mau gak mati karena aku tahu, yes, sebelum pun kita mati, habis hidup kita di dunia ini, bisa aja kita gak mati naik ke surga. Itu yang kubayangkan. Maka saya tidak takut dengan kematian. Kenapa? Gak terbayangkan kematian sama otakku. Yang kubayangkan adalah kehidupan. Maka kalau orang, manusia, setiap detik kita membayangkan rekonsiliasi Allah di otak kita, udah pasti perasaannya damai. Semua masih nangkap ini. Gak apa-apa, dengar lagi nanti khotbah ini. Udah putar TikTok. Semakin cepat orang kenal Tuhan. Kenapa? Otak menentukan kehidupan manusia. Di otak ada apa? Di otak ada pikiran. Di otak ada apa? Ada perasaan. Pikiran ini hanya bisa dibentuk dari berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Kita kalau banyak mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan masuk ke otak kita. Orang yang menyimpan firman Tuhan di dalam otaknya, perasaannya pasti damai. Dia mau takut apa? Aku bisa gak takut apapun karena aku tahu Tuhan bisa membelah laut. Ada yang tahu? Tuhan bisa membelah laut? Angkat tangan. Tuhan membelah laut pun gak tahu kita. Dia gak pernah sekolah minggu. Maka penting Pak, kalaupun kita malas ke gereja kan Pak, ikuti kayak bapakku dulu. Bapakku dulu malas ke gereja, tapi dia gak pernah malas nyuruh kami ke gereja. Sekarang aku paham. Oh, karena itu ya rupanya. Oke lah. Udah mati pun kau udah tenang kau sana Pak. Aku bilang jumpa lagi nanti kita di surga. Karena salib Yesus sudah menebus dosa kita Pak. Kita akan berbahagia selama-lamanya. Tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Karena salibmu, bukan kita dapat berdiri. Karena salibmu,
Tuhan menciptakan manusia di bumi adalah supaya ada yang menghuni sorga. Berarti kalau kami sekarang sudah menerima bahwa hidup kami adalah rekonsiliasi dari Allah, tugas kami mulai hari ini adalah menunjukkan kepada dunia ini bahwa hidup kami adalah karena rekonsiliasi Allah. Pada waktu orang-orang melihat hidup kita, maka orang akan ikut menyadari, benar, kalau bukan karena Tuhan, kita gak mungkin hidup sampai dengan saat ini. Orang-orang yang hidup di dalam rekonsiliasi Allah, ada damai sejahtera yang akan dialami setiap hari. Benar, kalau hari-hari ini mengalami banyak hati yang kusut, perasaanmu hancur, perasaanmu tertekan, perasaanmu sedang batin, perasaanmu sedang takut, aku mau katakan kepadamu, kamu belum tahu. Kalau kamu hidup karena rekonsiliasi Allah, pada waktu kamu mengerti bahwa hidup karena rekonsiliasi Allah, maka di dalam pikiranmu yang ada hanya kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup. Orang yang bergantung sama Tuhan karena dia tahu dia nggak bisa bergantung sama manusia. Orang yang berharap sama Tuhan karena dia tahu nggak ada guna berharap sama manusia. Orang yang berharap sama Tuhan karena dia percaya orang-orang yang berharap sama manusia tidak mungkin dikecewakan Tuhan. Oleh karena salib Yesus itu membuktikan segalanya. Meskipun seteru dia sudah mengampuni dosa kita, betapa Tuhan sayang sama kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan, rekonsiliasi yang Kau berikan kepada kami sebagai manusia. Wajar dan layaklah kalau kemudian kami mempersembahkan seluruh hidup kami ini, seluruh hidup kami ini, setiap nafas yang kami terima wajar kami kembalikan sama Tuhan. Setiap hidup kami wajar kami serahkan sama Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di bumi sama seperti dengan di surga. Pakai hidup kami untuk memperluas kerajaan surga. Pakai hidup kami supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang menyadari bahwa hidupnya sesungguhnya bersumber dari Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Aku berdoa siapapun yang sakit hari ini, minum Yesus yang menyembuhkan. Aku berdoa kalau engkau merasa ada banyak persoalan dalam hidupmu, percayalah Dia adalah Tuhan yang bisa membuka jalan. Kalau laut saja bisa dibelahnya, ketahuilah gak ada besar masalah kita lebih besar daripada laut yang pernah dibelah oleh Tuhan. Aku berkata kepadamu, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan apapun Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Kita akan membawa persembahan kita, namun kami memberikan pengumuman untuk ibadah Paskah di tempat ini akan diadakan pada tanggal 18 April pukul 8.30